Bab 96. Aku sudah tidak mencintainya lagi. Pada konferensi pers, Kejia tidak melepaskan Erika pergi dan terus mengatakan tentang Nona Kejia yang mengatakan di internet jika aku masih mengganggu mantan suamiku setelah perceraian, campur tangan antara hubungan Presiden Carson dan Nona Onako, serta mengancam Presiden Carson untuk menikahiku. Di sini aku ingin menjelaskan jika kecuali untuk poin terakhir, semuanya salah. Ketika pernyataan Kejia keluar, seluruh penonton terkejut. Seorang reporter berdiri dan bertanya, "Jadi, Nona Winnie, apakah kamu benar-benar meminta Tuan Carson untuk menikahimu?" "Ya." Kejia memandang reporter itu dan mengangguk sebagai pengakuan. Hito sangat cemas sehingga dia hampir melompat berdiri. "Apa yang kamu bicarakan, baby? Apakah pembicaraan ini omong kosong?" Alex yang berada grup Carson juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bahkan Sam berkata dengan tidak jelas, meskipun itu benar, tapi dia tidak takut dengan mengakuinya akan dihujat lebih parah, sehingga merugikan grup Sky. "Alex, menurutmu apa yang dia pikirkan?" Sam menatap Alex. Alex mengerutkan bibir tipisnya dan tidak menjawab. Di sisi lain, keluarga Carson, Sunny juga mengikuti siaran langsung dan saat dia melihat jika Kejia dengan belak-belakan menyatakan jika dia memang mengancam Alex saat itu, sudut mulutnya perlahan berkedut, merasa jika Kejia sedang mencari kematiannya sendiri. Di tempat kejadian, Kejia melihat ekspresi bersemangat para reporter di bawah, ekspresi di wajahnya tidak berubah sama sekali. Dia tahu konsekuensi dari apa yang baru saja dia katakan, tetapi dia tidak menyesalinya sama sekali. Reporter itu bertanya lagi, "Nona Winnie, kenapa kamu melakukan itu?" "Kenapa?" Kejia menurunkan matanya dan menjawab dengan suara dingin, "Karena aku mencintainya." Pupil Alex menyusut dan tubuhnya duduk tegak tanpa sadar. Alex tahu jika Kejia mencintainya. Dalam 6 tahun terakhir, dia bisa melihat perasaan cinta di mata wanita itu. Tapi Alex hanya tidak menyangka jika sekarang, Kejia benar-benar mengungkapkan perasaannya kepada pria itu. Alex menggosok jarinya dan kegembiraan samar memenuhi hatinya. Tetapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama dan langsung terputus oleh kalimat berikutnya dari Kejia. Kejia melihat kamera dan berkata perlahan, "Tapi itu dulu, sekarang aku sudah tidak mencintainya lagi." Wajah Alex sedikit berubah. Dia merasakan kecemasan di hatinya, seolah dia telah kehilangan sesuatu. Sam bersiul, "Alex, menurutmu apa yang dia katakan itu benar? Benar atau salah, itu tidak ada hubungannya denganku." Alex mengepalkan tangannya dan menjawab dengan dingin. Sam mendengar kepalsuannya dan mengaitkan bibirnya dengan main-main, "Benarkah? Tapi kayaknya aku enggak merasa kalau kamu beneran berpikir itu enggak ada hubungannya denganmu." "Kamu salah." Alex menatap Sam dengan dingin. Sam mengangkat bahu, "Ya, aku akan diam aja deh." Dia menundukkan kepalanya dan terus menonton siaran langsung. Reporter itu bertanya lagi, "Nona Winnie, jika kamu mencintai Tuan Carson, kamu harus menggunakan kebaikan menyelamatkan Nona Onako untuk meminta Tuan Carson menikahimu. Tidakkah menurut perilakumu berlebihan? Tuan Carson dan Nona Onako sudah bersama-sama pada saat itu. Kamu, pertama-tama, seperti yang aku katakan tadi, aku tidak mengambil kesempatan untuk ikut campur dalam hubungan mereka. Itu semua salah." Kejia tahu apa yang akan dia katakan, jadi dia langsung menyela. "Waktu itu aku bahkan enggak tahu kalau mereka bersama. Saat aku masih kuliah, aku bertanya kepada Nona Onako apa hubungannya dengan Presiden Carson. Jawaban Nona Onako adalah dia hanya menganggap Presiden Carson sebagai kakaknya. Jadi aku berani untuk mengejar Tuan Carson dan memintanya untuk menikahiku." Kejia menarik napas dan berkata lagi, "Aku akui jika aku melakukan kesalahan dalam hal ini. Ketika Nona Onako mengalami kecelakaan mobil, aku menyelamatkannya. Lalu Presiden Carson bertanya apa yang aku inginkan. Jadi aku memintanya untuk menikah denganku. Dia setuju, jadi kami menikah. Jika..." "Jika apa?" tanya reporter itu. Kejia mengangkat suaranya.
jika aku tahu mereka bersama pada waktu itu, aku juga enggak akan membuat permintaan itu. Terlahir dalam keluarga kaya, aku tidak akan berani untuk ikut campur dalam perasaan orang lain. Harga diri dan martabatku enggak akan mengizinkanku untuk melakukannya. Jadi saat itu, dia enggak tahu tentang hubunganmu dengan Sunny? Sam memandang Alex dengan heran. Mata Alex bergetar, jelas jika kata-kata Kejia berdampak besar padanya. Kejia tahu jika dia dan Sunny adalah teman sekamar kuliah, jadi Alex selalu berpikir jika Kejia tahu hubungannya dengan Sunny dengan sangat baik. Tetapi wanita itu bersikeras untuk menikah dengannya ketika Sunny dalam keadaan koma. Itulah sebabnya Alex sangat membencinya. Tapi Alex tidak pernah berpikir jika Kejia bahkan tidak tahu jika dia adalah pacar Sunny saat itu. Memikirkan hal ini, bibir tipis Alex mengerucut agak dingin. Sunny, mengapa dia tidak mengakui jika dia adalah pacarnya? Dan bilang hanya menganggapnya sebagai kakaknya. Sementara itu, di tim basket nasional, Michael memanfaatkan akhir pelatihan untuk menonton siaran langsung. Tepat ketika dia mendengar kata-kata Kejia, wajahnya berangsur-angsur menjadi bingung. Kak Kejia tidak tahu tentang hubungan antara kakak laki-laki tertua dan Sunny saat itu. Michael berseru dengan tidak percaya, lalu apakah aku salah paham dengan Kak Kejia? Dia memegang ponselnya dengan erat dan menatap Kejia dalam siaran langsung dengan rasa bersalah di matanya. Dia tidak menyukai Kejia sebelumnya karena dia merasa jika Kejia merupakan pengganggu dalam hubungan kakak dan Kak Sunny. Tapi ternyata itu semua salah paham. Selain itu, Kejia menggosok alisnya, lalu melanjutkan. Saat aku menyuruh Presiden Carson menikahiku, aku hanya iseng tanya. Aku enggak terlalu berharap Presiden Carson akan setuju, karena pada saat itu, aku hanyalah orang asing bagi Presiden Carson. Jadi siapa yang mau menyetujui permintaan orang lain secara acak? Ya, para reporter yang hadir dan penonton di ruang siaran langsung mengangguk tanpa sadar. Jika orang asing melamar mereka, mereka pasti tidak akan setuju. Sebaliknya, mereka malah akan menganggap orang itu sakit jiwa. Tapi Presiden Carson setuju, bukan? Kata reporter itu. Kejia mengerucutkan bibir merahnya. Ya, dia setuju. Jadi aku kaget sekaligus senang saat itu. Aku tahu dia enggak mencintaiku. Tapi aku tetap bahagia menikahinya karena aku pikir aku bisa membuatnya jatuh cinta padaku. Tapi ternyata aku salah. Aku menghabiskan 6 tahun untuk melakukan itu. Namun aku tetap tidak bisa mendapatkan hatinya. Bukankah itu pasti? Cinta Tuan Carson hanya untuk Nona Onako, jawab reporter itu. Kejia mengangguk. Ya, dia mencintai Sunny. Tapi saat itu aku tidak tahu dan kesulitan selama 6 tahun terakhir. Bahkan aku berpikir jika dia memang tidak mencintaiku, kenapa dia tidak menolak saja? Aku juga tidak akan memaksanya. Dia bukan pemaksa. Jika Alex menolak saat itu, dia juga tidak akan memaksa pria itu untuk menikah dengannya. Mendengar ini, semua orang tercengang. Ya, kalau Tuan Carson tidak mencintai Nona Winnie, dia bisa sepenuhnya menolak permintaan Nona Winnie untuk menikah. Nona Winnie tidak memaksanya. Mengapa dia tidak menolak? Sam juga ingin tahu tentang ini. Kemudian dia menatap Alex dengan pipi terangkat. Ya, kenapa kamu enggak menolak saat itu? Alex menurunkan kelopak matanya untuk menyembunyikan emosi di matanya. Sebenarnya, dia awalnya ingin menolak, tapi tidak tahu mengapa. Melihat mata penuh harapan Kejia, kata itu keluar begitu saja dan pada saat bereaksi, sudah terlambat. Semua orang pasti juga sangat tertarik dengan kehidupan pernikahanku. Kejia melirik semua orang yang hadir, kerumunan mengangguk. Seringai dingin muncul di wajah Kejia. Kalau gitu aku akan memberitahu semua orang tentang pernikahanku. Suamiku dingin dan kejam. Ibu mertuaku sering mencari masalah dan adik iparku jahat. Bagaimana? Bahagiakan. Sudut mulut semua orang berkedut. Bahagia katanya. Bukankah itu seperti di neraka? Seseorang bahkan berkata di ruang siaran langsung. Ternyata Nona Winnie bersikap dingin dan kejam karena Presiden Carson bukan pria yang baik. Dia menikahi Nona Winnie.
tetapi memperlakukan Nona Winnie seperti itu, aku merasa jijik. Bab 97. Dia yang selingkuh. Aku juga berpikir jika Nona Winnie baru saja mengatakan kalau Tuan Carson dapat sepenuhnya menolaknya, dia juga enggak akan memaksanya. Tapi Tuan Carson sama sekali enggak menolak. Itu berarti dia bersedia menikahi Nona Winnie. Tapi setelah nikah dia memperlakukannya dengan buruk. Aku bahkan berpikir jika Tuan Carson enggak beneran menyukai Nona Okano itu. Kalau enggak, kenapa dia setuju buat menikahi Nona Winnie? Harusnya dia nunggu Nona Okano sadar, kan? Melihat komentar ini, Suni menggigit bibir bawahnya. Dari tatapannya terpancar kecemburuan dan matanya memerah. Siapa yang dicintai Alex, dia tahu lebih baik daripada orang lain. Yang dia cintai selalu Kejia. Dia berpura-pura menjadi Kejia saat berhubungan dengannya. Itu sebabnya Alex berpikir jika orang yang dia cintai adalah dirinya. Tetapi jika dia berbicara dengan Kejia, perasaan yang Alex berikan pada Suni pasti akan segera hilang dan semua beralih ke Kejia. Di sisi lain, Sam juga melihat komentar ini, dan berkata, Alex, aku juga berpikir kamu bajingan. Aku merasa enggak tahan mendengar apa yang dikatakan Kejia. Dia benar-benar melewati 6 tahun untuk menunjukkan jika dia benar-benar mencintaimu. Kamu enggak layak untuk cintanya. Alex mengepalkan tinjunya namun tidak mengatakan apa-apa, hatinya sakit. Selama ini, Alex pikir dia tercela karena mengambil keuntungan dari koma Suni untuk menikah dengan Kejia. Jadi dia tanpa sadar mengabaikan fakta jika dia bisa menolaknya. Bahkan dia juga tidak pernah berpikir untuk membantu Kejia saat mengetahui apa yang wanita itu alami selama dia tinggal di rumah keluarga Carson. Dialah orang yang telah menganiayanya. Setelah mengatakan semua ini, sekarang semua orang harusnya percaya kalau aku enggak pernah mengganggu hubungan Presiden Carson dan Nona Okano. Kejia memandang reporter di bawah. Para wartawan tersenyum canggung. Kejia berani mengatakan ini di depan begitu banyak reporter dan puluhan juta pemirsa di siaran langsung. Jelas itu tidak mungkin palsu. Karena begitu ditemukan palsu, grup Sky dan dirinya sendiri yang akan malu dan dia tidak dapat menanggung konsekuensinya. Lalu bagaimana kamu menjelaskan keterikatanmu dengan mantan suamimu, Nona Winnie? Kata reporter sebelumnya. Pertama, aku enggak mengganggunya. Kota Anaheim sangat besar dan kami berdua adalah pebisnis, jadi kami enggak dapat menghindari pertemuan. Adapun mengapa Tuan Carson dan aku muncul di stadion kemarin. Wajah Kejia menunjukkan kekesalan, itu karena kami semua menerima tiket dari adik laki-laki Tuan Carson. Jika aku tahu Tuan Carson pergi ke sana, aku enggak akan pergi ke sana juga. Sam menepuk pahanya dan tertawa, Alex, kayaknya emang bener waktu Kejia udah enggak dia mencintaimu lagi, hahaha. Alex meliriknya dengan dingin, lalu menarik pandangannya dan menatap wajah Kejia, matanya sangat rumit. Apakah Kejia benar-benar sudah tidak mencintainya? Aku tahu kalian mungkin nggak percaya dan gak apa-apa kok. Setiap orang punya pemikiran yang berbeda, tapi aku tetap ingin mengatakan jika bagi seorang pria yang dapat mengusir istrinya keluar rumah demi wanita selingkuhan itu salah dan pantas untuk dihina. Kejia mencibir, jantung Suni berdetak kencang, dia memiliki firasat buruk. Apa yang dia maksud dengan itu? Alex juga mengerutkan kening, tidak tahu apa yang akan dilakukan Kejia. Para reporter yang hadir menyadari jika Kejia mungkin memiliki sesuatu untuk dikatakan, jadi mereka buru-buru bertanya, Nona Winnie, bisakah kamu memperjelasnya? Tentu aja bisa. Mata Kejia memancarkan cahaya dingin. Kemudian dia berkata perlahan, beberapa rumor di internet mengatakan jika aku selingkuh, jadi Presiden Carson menceraikan aku. Semua orang harus tahu. Sekarang aku akan memberitahu semua orang jika orang yang selingkuh sebenarnya bukan aku, tapi Presiden Carson sendiri. Kejia hanya ingin menjalani hidupnya dengan baik dan mengembangkan grup Sky untuk membalaskan dendam ayahnya. Tetapi keluarga Carson dan Suni selalu mencari masalah dengannya, hingga menyebabkan banyak masalah baginya. Karena itu, kenapa dia harus menyelamatkan harga diri mereka?
Kerumunan itu gempar. Tidak mungkin, Tuan Carson yang selingkuh. Sam memandang Alex dengan seringai. Alex, sepertinya Erika benar-benar membuatnya kesal kali ini. Alex tidak berbicara. Wajah tampannya terlihat muram dan menakutkan. Auranya berubah dingin. Apakah dia bohong? Bukan dia yang selingkuh. Memikirkan pria di sekitar Kejia, Alex merasa sangat tidak nyaman. Nona Wine, apakah itu benar? Tangan reporter itu gemetar karena keterkejutannya. Presiden Carson menipu. Ini adalah berita besar. Aku percaya jika minggu depan, berita ini akan memanas. Tentu saja benar. Kejia mengangguk. Alex sering pergi ke rumah sakit untuk menemui Suni tanpa memberitahuku sebelum dia menceraikanku. Bahkan memintaku untuk pindah agar Suni bisa tinggal di rumah keluarga Carson. Keluarga Carson juga memberi ruang bagi Suni. Ya Tuhan, ada hal seperti itu. Semua orang terkejut. Sam juga memandang Alex dengan takjub. Alex, kamu beneran melakukan itu? Bibir tipis Alex bergerak, tidak bisa menyangkalnya. Sam menatapnya dengan aneh. Alex, apa yang kamu pikirkan? Bahkan jika kamu sangat ingin untuk bersama Suni, kamu nggak bisa membiarkan Kejia pindah dari rumah keluarga Carson. Ada begitu banyak kamar di rumah keluarga Carson. Banyak yang nggak ingin melihat Kejia. Alex menurunkan kelopak matanya dan menjawab dengan suara serak. Sam menertawakan kemarahannya, bahkan jika Suni nggak ingin melihat Kejia, maka kamu bisa membiarkannya tinggal di luar. Mengapa kamu harus membiarkan dia memasuki rumah keluarga Carson? Alex mengabaikannya. Bahkan, dia juga tahu jika itu tidak baik untuk dilakukan. Tapi Suni baru saja sadar saat itu, bagaimana dia bisa tega mengecewakannya. Aku tahu semua orang mungkin mengatakan jika Tuan Carson dan Nona Okano saling mencintai dan itu normal bagi mereka untuk melakukannya. Tetapi yang ingin aku katakan adalah pada saat itu, Tuan Carson dan aku belum bercerai, jadi adalah mereka tidak pantas melakukan itu. Kerumunan itu setuju. Memang, tidak peduli seberapa besar Presiden Carson dan Nona Okano saling mencintai, sangat tidak bermoral bagi mereka untuk melakukannya. Suni gemetar, beraninya Kejia. Ketika Kejia mengatakan ini, dia benar-benar mempermalukan dirinya dan Alex, karena Alex berselingkuh dalam pernikahannya. Meskipun Kejia dan Alex tidak memiliki hubungan yang tidak harmonis, tetapi Alex tetap saja selingkuh. Dan dia adalah pihak ketiga yang terlibat dalam pernikahan Alex dan Kejia. Bahkan jika dia menikahi Alex nanti, dia tidak akan diberikan ucapan selamat, tetapi hanya akan membuatnya merasa malu dan diejek. Itulah tujuan Kejia. Apa yang Suni bisa pikirkan, Alex secara alami bisa pikirkan. Tapi dia tidak merasa marah. Oke semuanya, aku telah menjelaskan semua yang harus dijelaskan dan aku telah mengatakannya dengan sangat jelas. Aku enggak mengganggu Presiden Carson dan Nona Okano, jadi aku harap hal seperti ini tidak akan terjadi di masa depan. Mengatakan itu, Kejia menyipitkan matanya dengan tajam. Tentu saja, yang lebih dulu melakukan ini adalah Nona Erika. Karena Nona Erika telah merusak reputasiku dan grup Sky secara serius, aku memutuskan untuk menuntutnya dan aku juga akan menuntut 20 akun yang menyebarkan berita itu dan 300 netizen yang memakiku dengan kasar. 20 akun, 300 netizen. Semua orang tersentak kaget pada nomor ini, mereka semua kagum pada keberanian Kejia. Nona Wine, apakah kamu benar-benar ingin menuntut mereka? Seorang reporter mengkonfirmasi dan bertanya, apakah kamu enggak takut kalau itu akan menyebabkan kemarahan publik? Kejia menjawab tanpa ekspresi, karena aku telah memutuskan untuk menuntut, tentu saja aku enggak akan takut akan hal ini. Aku hanya melindungi hak dan kepentinganku secara wajar dan untuk akun pemasaran dan netizen ini, aku ingin memberitahu mereka jika internet bukan tempat pelanggaran hukum. Tunggu gugatanku. Setelah mengatakan itu, Kejia meletakkan mikrofon dan berjalan menuju pintu ruang konferensi dengan tongkatnya. Sekretaris Kang mengikuti di belakangnya. Hito tetap tinggal untuk membuat ringkasan akhir konferensi.
Penonton di ruang siaran langsung dikejutkan oleh tindakan Kejia. Tidak ada yang mengira dia akan benar-benar menuntut mereka. Untuk sementara waktu, banyak netizen dengan cepat menghapus komentar makian mereka. Karena takut akan dimasukkan dalam daftar penuntutan. Erika juga panik dan dengan cepat mengambil ponselnya untuk menelepon Suni. Bab 98, Erika ditangkap. Halo, Suni. Erika bertanya sambil menangis. Apa yang harus aku lakukan? Kejia ingin menuntutku. Suni tidak menduga Kejia akan melakukan ini. Untuk sementara waktu dia berkata, tenanglah, jangan khawatir. Bagaimana aku bisa tenang? Erika langsung berkata, begitu dia menuntut aku, namaku akan jadi buruk dan apa yang akan dipikirkan kalangan kita tentangku. Orang di kalangan atas tidak akan mau punya menantu bermasalah sepertinya. Dia tidak bisa menikah dengan keluarga kaya dan dia tidak bisa membantu perusahaan keluarga Ebisawa. Ayahnya juga akan menyalahkannya. Semakin memikirkannya, semakin dia takut. Erika memegang ponselnya dengan erat menggunakan kedua tangannya. Suni, kamu harus menyelamatkanku. Aku melakukan ini untukmu. Suni menggigit bibirnya, merasa sedikit tidak nyaman. Apa maksudnya untuknya? Dia hanya menyuruh Erika untuk membantunya mengurus Kejia, tetapi dia tidak tahu Erika menggunakan metode ini. Suni berpikir begitu di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Dia meremas sudut mulutnya. Aku tahu, aku akan menyelamatkanmu. Itu bagus, itu bagus. Erika menangis dengan gembira dan kemudian bertanya, ngomong-ngomong, Suni, bukankah kamu bilang terakhir kali akan bantu aku untuk memohon kepada Presiden Carson? Selama kamu meminta Presiden Carson untuk bantu aku, Kejia enggak akan menang. Aku tahu, hanya saja Alex menolak terakhir kali ini. Suni, bicaralah dengan Presiden Carson lagi. Presiden Carson sangat mencintaimu. Dia pasti akan setuju. Erika tidak ingin mendengar penolakan, jadi dia menyela Suni dengan cepat. Mata Suni bersinar dengan sedikit ketidakbahagiaan, tetapi segera menghilang lagi, dan berkata dengan ekspresi malu, tapi, Suni, kamu bilang kamu akan menyelamatkanku. Erika memotongnya lagi. Suni sedikit tidak sabar di dalam hatinya, tetapi dia berkata, oke, aku akan coba lagi. Terima kasih, Suni. Erika menghela nafas lega. Setelah menutup telepon, Suni berjalan keluar dari kamar dan pergi ke grup Carson. Tuan Carson, Nona Okano ada di sini. Asisten Tama mengetuk pintu dan berjalan ke kantor presiden. Alex sedang melihat dokumen. Saat mendengar ucapan asisten Tama, dia mengangkat kepalanya. Biarkan dia masuk. Asisten Tama menjawab, ya. Tidak lama kemudian, Suni masuk. Mencium bau samar asap di udara. Dia sedikit mengernyit. Alex, apakah kamu merokok? Alex sedikit mengangguk. Ya, satu, kenapa kamu merokok? Aku benci asap rokok. Suni mengipasi dirinya dengan tangannya. Alex mengamati matanya. Benci, bukannya kamu enggak membenci bau rokok? Dalam surat sebelumnya, aku secara khusus tanya apakah kamu keberatan jika aku merokok. Tapi kamu bilang enggak keberatan. Bahkan malah menyarankan untuk menggunakan rokok yang beraroma mint. Suni panik di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkan di wajahnya. Dia tersenyum dan menjawab, itu sebelumnya. Aku koma selama 6 tahun, jadi aku udah lama enggak terbiasa sama bau rokok. Setelah mendengarnya, Alex merasa itu masuk akal, jadi dia menghilangkan keraguannya. Melihat matanya kembali tenang, Suni menghela nafas lega. Itu sangat berbahaya, dia hampir aja ketahuan lagi. Jika tahu akan begini, dia tidak akan membakar surat-surat itu begitu cepat, dia akan membacanya lagi untuk menghindari menginjak ranjau. Suni merasakan sedikit penyesalan di hatinya, tapi dia segera memperbaiki suasana hatinya. Ngomong-ngomong, Alex, jangan merokok lagi di masa depan, itu enggak bagus buat kesehatanmu. Oke, Alex mengangguk dan setuju. Suni memeluk ingannya. Alex, kamu baik banget. Baik, Alex menurunkan matanya.
Pikirannya tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Kejia pada konferensi pers sebelumnya. Karena pendapat Kejia tentangnya, dia berperilaku dengan kejam dan dingin. Jadi apakah dia yang seperti itu juga dianggap baik? Alex merasa sedikit kesal di dalam hatinya. Kemudian dia menarik ingannya dan berkata dengan suara yang jauh lebih dingin, "Sunny, aku ingin tahu, kenapa 6 tahun yang lalu kamu bilang sama Kejia kalau aku kakakmu, bukan pacarmu?" Jika Sunny mengatakan yang sebenarnya saat itu, mungkin Alex tidak akan memperlakukan Kejia sebanyak itu. Seperti yang dikatakan Kejia sendiri, jika dia tahu kalau Alex memiliki hubungan dengan Sunny, Kejia mungkin tidak akan meminta dia menikahinya. Namun, tidak tahu mengapa, saat memikirkan jika Kejia mungkin benar-benar tidak berencana untuk menikah dengannya, Alex tiba-tiba merasa hatinya sedikit tidak rela. Mendengar pertanyaannya, mata Sunny berkedip beberapa kali. "Maaf Alex, aku enggak punya pilihan. Waktu itu aku masih muda banget. Jadi aku enggak pingin orang tuaku tahu kalau aku punya pacar. Jadi aku takut kalau teman sekamarku mengetahuinya. Dia bisa secara enggak sengaja mengatakannya kepada orang lain." Dia menundukkan kepalanya dan menarik lengan bajunya. "Alex, kamu marah?" Melihat penampilan menyedihkan Sunny, hati Alex melunak lagi. Dia menggosok alisnya. "Lupakan aja, semuanya sudah berakhir." "Alex, kamu enggak marah?" Sunny mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan penuh semangat. Alex mengerutkan bibirnya. Sunny memeluknya sambil tersenyum. Di tempat yang tidak bisa dilihatnya, kilatan marah melintas di matanya. Faktanya, apa yang dia katakan kepada Kejia saat itu bukan karena orang tuanya tidak ingin dia berpacaran begitu muda. Orang tuanya ingin dia menikahi Alex, dia hanya ingin menjalani operasi plastik. Saat itu, Kejia ingin mengaku pada Alex. Dia sengaja mengatakan kepada Kejia bahwa Alex adalah kakaknya, sehingga ketika Kejia mengakui cintanya, dia akan merasa malu. Tetapi tidak mengharapkan sebelum dia bisa menjalani operasi plastik, dia mengalami kecelakaan mobil. Memikirkan hal ini, Sunny membenci pengemudi yang menabraknya. Jika bukan karena pengemudi itu, dia mungkin sudah lama menikah dengan Alex dan tidak akan berhubungan dengan Kejia. "Ngomong-ngomong, Sunny, kenapa kamu kesini?" Alex dengan lembut mendorong Sunny menjauh. Sunny menahan pikirannya dan menggigit bibir bawahnya. "Ini Erika." "Alex, Nona Winnie ingin menuntut Erika, kamu." Alex mengerti tujuannya. Wajahnya tenggelam. "Aku udah bilang terakhir kali, aku enggak akan membantunya. Bahkan jika dia melakukan itu buat kamu, kesalahan tetaplah kesalahan, dia yang harus disalahkan." "Aku tahu, tapi aku enggak tega melihat Erika seperti itu." Sunny menghela nafas. Alex menyentuh rambutnya. "Jangan khawatir, meskipun Erika melanggar hukum, tapi kejahatannya enggak besar. Paling-paling, dia akan ditahan dan dia akan baik-baik aja dalam beberapa hari." Sunny mengangguk. Itu satu-satunya cara. Erika terlalu impulsif kali ini. "Aku harap dia bisa lebih memperhatikan di masa depan." Alex bertekad untuk tidak membantu kali ini dan dia sendiri tidak dapat menghentikan gugatan itu. Tampaknya Erika benar-benar harus pergi saat ini. Tidak ada cara lain selain menunggu dan membujuk Erika setelah dia keluar. Memikirkan hal ini, Sunny menunjuk ke arah tertentu di kantor. "Alex, aku mau ke kamar mandi." "Baiklah." Alex mengangguk. Sunny berjalan menuju kamar mandi. Di dalam, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Erika. Erika telah menunggu kabar baiknya dan ketika dia melihat panggilannya, dia buru-buru menjawab. "Sunny, gimana? Apakah Tuan Carson mau bantu aku?" Sunny menggelengkan kepalanya dengan menyesal. "Erika, Alex nggak setuju, maafkan aku sudah mencoba yang terbaik." Bagaimana mungkin? Erika seperti disambar petir, tubuhnya hampir pingsan. Tuan Carson tidak membantunya. Jadi apa yang harus dia lakukan? "Erika, kamu..." Sebelum Sunny selesai berbicara, dia mendengar ketukan di pintu dari Erika. Erika meletakkan telepon dan berkata ke pintu. "Siapa?" "Properti." Orang di luar pintu menjawab.
Erika tidak curiga. Kemudian dia berjalan dan membuka pintu hanya untuk menemukan bahwa orang-orang di luar pintu sama sekali bukan properti, tapi dua petugas berseragam polisi. Ditipu, Erika tahu bahwa mereka ada di sini untuk menangkapnya. Dia ketakutan dan ingin menutup pintu. Namun kedua petugas polisi langsung memblokir pintu, dan salah satu dari mereka mengeluarkan itnya dan menatapnya. "Halo, Nona Erika. Nona Winnie menelepon polisi dan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Silakan ikut kami." Bab 99. Kompensasi perceraian. Tidak, aku gak mau pergi. Erika menggelengkan kepalanya dan melangkah mundur. Kedua polisi itu berkata dengan serius, "Kalau kamu tidak mau ikut kami, kamu akan ditahan dan kejahatan yang kamu buat bertambah." Erika ketakutan. Buru-buru meletakkan ponselnya di telinga. "Suni, ada polisi datang mau tangkap aku. Tolong selamatkan aku. Tolong," tapi tidak ada jawaban. Erika melihat layar ponselnya dan ternyata panggilan sudah diputus. Sekarang Erika sangat marah. Tubuhnya terjatuh ke lantai dan terdiam. Dua polisi saling berpandangan, mengangkatnya dan membawanya pergi. "Halo Nona Winnie," di dalam mobil polisi. Salah satu polisi menelepon Kejia. "Orangnya sudah kami tangkap." "Baiklah, terima kasih." Kejia tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Kemudian panggilan berakhir. Hito menaruh cangkir kopi di depannya. "Siapa, polisi?" Kejia juga meminum kopinya. Hito tertegun, "Soal penangkapan Erika ya?" Kejia mengangguk. "Ya." Hito tersenyum senang. "Aku tahu soal ayahnya mau nikahkan dia dengan keluarga kaya, tapi setelah ini, tentu saja itu gak akan berhasil dan dia gak bisa nikah dengan keluarga kaya. Itu juga akan pengaruh ke bisnis keluarga Ebisawa. Bahkan sepertinya Tuan Ebisawa akan sangat membenci putrinya." "Kamu benar." Kejia tersenyum. Lalu pintu ruangan diketuk dan sekretaris Kang berjalan masuk. "Wakil Presdir Winnie, ada seorang pengacara bernama Eden ingin bertemu denganmu." "Pengacara?" Kejia mengerutkan kening lalu menatap Hito. "Kamu yang cari pengacara?" Hito menggelengkan kepala. "Gak kok." Sekretaris Kang menjawab. "Pengacara Eden mengaku kalau dia dari Departemen Hukum Grup Carson." "Grup Carson?" Hito menyipitkan matanya. "Baby, dia orang Alex." "Apakah Alex tersinggung karena apa yang kamu katakan di konferensi pers dan mau menuntutmu?" Kejia mengerucutkan bibirnya. "Aku gak tahu. Coba suruh dia masuk." "Ya." Sekretaris Kang mengangguk. Semenit kemudian pengacara Eden masuk dan mengangguk pada Kejia juga Hito. "Halo Wakil Presdir Winnie dan Tuan Caesar." "Halo pengacara Eden, silahkan duduk." Kejia memberinya isyarat untuk duduk. Eden mengucapkan terima kasih, menarik kursi di depannya dan duduk. Hito menuangkan secangkir teh untuknya. Pengacara Eden mengucapkan terima kasih lagi dan kemudian menjelaskan tujuannya. "Nona Winnie seharusnya sudah tahu kenapa aku dikirim ke sini oleh Presdir Carson, kan? Dia mau menuntutku." Kejia bersandar dan menatapnya. Pengacara Eden tersenyum dan menggelengkan kepala. "Bukan. Aku kesini atas perintah Presdir Carson untuk bicarakan kembali tentang pembagian harta Gono Gini, perceraian denganmu." "Harta Gono Gini perceraian?" Hito berseru kaget. Kejia juga tercengang. Pengacara Eden mengeluarkan dokumen dari tasnya. "Nona Winnie, ini pembagian properti Presdir Carson. Ada 5 villa, 2 apartemen, 5 mobil dan uang sebesar 4 miliar. Lihatlah." Dia menyerahkan dokumen itu dengan 2 tangan. Tapi Kejia tidak menerimanya. Akhirnya pengacara Eden hanya menaruh dokumen di atas meja, mendorong ke arahnya dan Hito mengambilnya. Hito membolak-balik dokumen itu dan mencibir, "Kenapa Alex begini? Bukannya setelah bercerai harta harus dibagi secara rata? Dan bukannya Kejia juga dapat sebagian saham grup Carson?" Pengacara Eden berkeringat dingin ketika mendengar ini. "Tuan Caesar, jangan bercanda. Ketika Kejia dan Presdir Carson menikah, mereka sudah tanda tangan properti dan tidak ada bagian saham untuk Nona Winnie. Dengan tanda tangan surat properti,
Bisa dibilang Tuan Carson masih cukup baik hati karena mau memberikan ini untuk Nona Winnie. Bukannya Hito tidak tahu tentang hal ini, dia hanya mengerucutkan bibir dan tidak mengatakan apapun. Kejia mengambil kembali dokumen itu dan menatap pengacara Eden. Apa alasan Tuan Carson tiba-tiba memberiku ini? Padahal ketika bercerai Kejia sudah pernah bilang kalau dia tidak mau apapun. Sudah hampir sebulan sejak perceraian tapi tiba-tiba pria itu memberinya begitu banyak harta. Apa sebenarnya tujuannya? Pengacara Eden sudah tahu kalau Kejia akan menanyakan ini. Dia membenarkan kacamatanya dan berkata, alasan kenapa Presdir Carson sangat dingin padamu selama menikah karena dia merasa kamu ada kaitan dengan kecelakaan Nona Okano. Dalam keadaan itu dia masih harus menikahimu. Tapi setelah klarifikasi hari ini akhirnya dia sadar kalau sudah salah paham dan ingin meminta maaf padamu, Nona Winnie. Oh, kedengarannya bagus. Hito memutar matanya. Harta? Hatinya sudah terluka dan sangat menderita. Emangnya harta itu cukup untuk membuatnya bahagia lagi? Dan menurutku harta ini bukan untuk meminta maaf tapi hanya untuk mengembalikan nama baiknya. Apa maksud Tuan Caesar? Pengacara Eden menatapnya. Hito melipat tangannya dan berkata, Kejia cerita tentang apa yang dia alami selama 6 tahun tinggal di rumah keluarga Carson dan semua orang di internet tahu kalau Alex adalah pria bajingan. Jadi itu alasan dia suruh kamu ke sini untuk selamatkan reputasinya. Itu, sudut mulut pengacara Eden berkedut, Tuan Caesar, Presdir tidak bermaksud seperti itu. Aku gak peduli apa maksudnya. Pengacara Eden, bawa dokumen itu pergi karena aku gak mau. Aku sudah bilang ketika kami cerai kalau aku gak mau apapun darinya, sama saja dengan sekarang. Kejia mendorong dokumen itu kembali pada pengacara Eden. Pengacara Eden sedikit panik. Nona Winnie tolong dipikirkan lagi. Presdir Carson benar-benar hanya ingin beri kompensasi untukmu. Gak, aku gak butuh kompensasi darinya. Kejia tetap menolak. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi oleh pengacara Eden selain pamit pergi. Setelah dia pergi, Hito duduk di kursi yang baru saja diduduki. Baby, kamu gak menyesal menolaknya? Gak ada yang perlu aku sesali. Kejia mengambil dokumen, membacanya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Hito mengangkat bahu dan ingin mengatakan sesuatu, tapi ponsel berdering dan asistennya yang menelepon. Baby, aku harus balik ke kantor. Hubungi aku kalau terjadi sesuatu. Hito berkata sebelum menjawab panggilan. Kejia mengangguk, oke, hati-hati ya. Hito bergumam dan berjalan pergi. Kejia menunduk dan terus membaca dokumen. Sore hari, sopir mengantarnya pulang ke Repulse Bay. Saat sedang makan malam, bel pintunya berbunyi. Kejia pergi untuk membuka pintu dengan kruk. Pintu terbuka dan Alex berdiri di luar pintu. Kejia tertegun sejenak saat melihatnya, mengerucutkan bibir dan hendak menutup pintu. Alex langsung mengulurkan tangan ke pintu. Ada yang mau kukatakan padamu. Kurasa kita gak perlu bicarakan apapun, Tuan Carson, silahkan pergi. Kalau ada seseorang yang foto kamu masuk ke rumahku, aku gak tahu apakah kamu bisa urus berita itu atau gak. Kata Kejia mencibirnya. Alex mengerutkan kening, tidak. Aku udah lihat saat aku datang gak ada orang kok. Oh, terus kamu merasa tenang? Kejia berkata dengan dingin dan menatapnya dengan dingin. Hati Alex terasa sedikit sesak. Wanita ini sudah tidak mencintainya lagi. Kalau tidak, mana mungkin Kejia menatapnya dengan dingin seperti itu, sama seperti cara dia memandang Kejia di masa lalu. Kenapa kamu gak mau terima yang aku beri? Alex bertanya dengan suara dalam. Kejia mengerti apa yang dia maksud dan bertanya, kenapa aku harus terima? Harta itu kompensasi untukmu karena aku mau minta maaf soal beberapa tahun terakhir ini. Alex menatapnya dan ada perasaan bersalahan yang melintas di matanya. Kejia tersenyum sinis, pengacara Eden gak kasih tahu kamu, kalau aku gak butuh kompensasi darimu dan aku mau putus hubungan denganmu. Tentu saja aku juga gak mau terima apapun darimu. Kamu juga gak perlu minta maaf dan Tuan Carson kamu bisa pergi sekarang. Bab 100, Ibu Erika,
Alex hanya terdiam. Kezia juga tidak bisa menutup pintu, membuatnya jadi sedikit marah dan mencoba mendorongnya menjauh. Tapi dia lupa kalau satu kakinya terluka dan ketika mencoba mendorong Alex menjauh, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Alex terkejut melihat ini, mengulurkan tangan dan memeluknya. Tapi karena terlambat mengulurkan tangan, tubuhnya juga kehilangan keseimbangan dan jatuh ke arah Kezia. Bruk, Kezia jatuh di karpet pintu masuk. Tangan Alex ada di kedua sisi bahunya dan berlutut di atas tubuh Kezia. Keduanya saling memandang dan tertegun. Kezia tidak menyangka hal ini akan terjadi, wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang. Dia menatap malu ke arah Alex dan tatapan pria itu berubah gelap karena teringat ketika malam Kezia mabuk. Malam itu Kezia sangat menawan dan mempesona, seperti iblis yang menggoda. Memikirkan ini tubuh Alex dipenuhi hasrat, jakunnya naik turun dan matanya menatap bibir merah Kezia yang sedikit terbuka. Alex menurunkan pandangannya dan perlahan menundukkan kepala. Tiba-tiba Kezia berbicara dengan suara dingin, "Sudah cukup menekanku? Bisakah kamu bangun?" Alex menyadari apa yang akan dia lakukan. Tiba-tiba tersadar, wajahnya menegang dan berkata, "Maaf." Dia berdiri dan mengulurkan tangan, mencoba menariknya. Tapi Kezia tidak mau menerima bantuannya, menaruh tangannya di lantai dan perlahan bangkit berdiri. Mata Alex berubah muram, tangannya mengepal dan menarik tangannya kembali. Tiba-tiba Kezia mendesis. Alex terlihat gugup dan bertanya, "Ada apa?" Kezia memelototinya dengan marah, "Ini semua salahmu. Sepertinya keluarga Carson dilahirkan untuk menyiksaku ya. Karena jatuh tadi, kaki aku yang sudah gak terlalu sakit, sekarang sakit lagi." Saat mengatakan ini perlahan matanya memerah dan tidak bisa menahan kekesalan di hatinya. Dia tidak ingin lagi punya hubungan dengannya. Tapi setiap kali bertemu Alex, sesuatu terjadi padanya dan membuat Kezia sangat kesal. Alex menatap Kezia yang akan menangis, menahan rasa sesak di hatinya dan mencoba mengatur ekspresinya. "Aku akan tanggung jawab." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dan menggendongnya. Mata Kezia terbelalak dan memeluk lehernya. Tapi setelah merasakan kehangatan kulit Alex di telapak tangannya, dia langsung melepaskan tangannya lagi. "Lepaskan aku." Kezia berkata dengan dingin. Alex hanya mengabaikannya, membawanya ke ruang tamu, menaruhnya di sofa, mengeluarkan ponsel dan menelepon. "Panggil dokter untuk datang ke Repulse Bay." "Repulse Bay? Bukannya alamat Nona Winnie?" Asisten Tama tercengang. Ada banyak pertanyaan di benaknya tapi dia hanya menyimpan di dalam hati dan menjawab ya. Tak lama dokter datang. Alex menunjuk wanita di sofa, periksa kakinya. "Ya." Dokter mengangguk dan berjalan ke arah Kezia. Kezia juga tidak mau menjadi cacat dan perlahan menjulurkan kakinya. Dokter memeriksanya dan membuka kotak obat. Alex berdiri di samping. "Gimana kondisinya?" "Nona Winnie baik-baik saja. Hanya saja ligamen yang hampir sembuh jadi tegang kembali dan perlu waktu untuk sembuh." Dokter menemukan obat untuk memperlancar sirkulasi darah. "Berarti cederanya sangat serius." Alex mengerutkan kening. Ekspresi Kezia juga berubah muram. Awalnya 2 hari lagi dia tidak perlu berjalan memakai kruk. Tapi sekarang dia masih harus memakai kruk untuk sementara waktu. Apa-apaan ini? Kezia marah dan menggigit bibir bawahnya. Dadanya naik turun karena emosi. Dokter pergi setelah memberinya obat. Kezia memijat dahinya dan merasa lelah. "Tuan Carson, kamu juga harus pergi. Aku yakin kamu juga tahu setiap kali kamu muncul di depanku, kamu selalu bawa masalah untukku. Jadi jangan temui aku lagi." Alex mengerutkan kening dan tepat ketika dia mau mengatakan sesuatu, Sunny meneleponnya. Entah kenapa tiba-tiba dia tidak mau menjawab panggilan darinya, apalagi di depan Kezia. Tapi akhirnya Alex menjawab. Dia tahu kalau Sunny sedang merasa sangat khawatir. Jika Alex tidak menjawab, maka wanita itu akan terus meneleponnya. "Halo Sunny." Ketika Alex memanggil nama Sunny,
Dia menatap Kejia dari sudut matanya. Entah kenapa dia mau melihat reaksi Kejia, tapi wanita itu hanya menunduk sambil memainkan kukunya. Ekspresinya tidak berubah dan terlihat tidak peduli dengan siapa Alex bicara. Hatinya merasa sesak saat menyadari hal ini. Bahkan Kejia sudah tidak peduli dengan keberadaan wanita lain. Itu cukup untuk menunjukkan kalau dia sudah benar-benar melepaskan dan tidak mencintai Alex lagi. Alex, Alex, teriak Sunny di telepon. Alex tersadar dan berkata pelan, ada apa? Aku cuma mau tanya kenapa, aku telepon kamu berkali-kali dan kamu gak jawab. Sunny berkata dengan sedih. Alex menurunkan matanya dan berkata pelan, maaf aku gak tahu, kenapa kamu telepon aku? Kamu lupa ya, malam ini kamu datang ke rumahku untuk makan malam. Alex terkejut dan baru ingat, maaf aku lupa. Aku tahu dan itu sebabnya aku telepon. Oh ya, di mana kamu? Sunny bertanya dengan lembut. Alex menatap Kejia dan berkata, aku lagi keluar ketemu klien. Kejia mengerutkan kening, mendongak dan menatapnya dengan penasaran. Alex merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapannya, berdeham dan berkata, aku akan segera datang. Oke, aku tunggu kamu, Sunny berkata sambil tersenyum. Alex bergumam dan mengakhiri panggilan. Kejia melipat tangannya dan berkata sambil tersenyum. Oh, kamu lagi ketemu klien ya? Jadi aku klien Tuan Carson, aku gak percaya kalau kamu bisa bohong. Alex terlihat malu tapi langsung bersikap dingin seperti biasa. Aku akan pergi sekarang. Soal harta perceraian aku harap kamu pikirkan dengan matang. Gak perlu berpikir, aku bilang gak mau dan aku gak akan terima. Kata Kejia tanpa ekspresi. Alex mengerucutkan bibir bawahnya dan hendak mengatakan sesuatu. Tapi melihat ekspresinya yang acuh tak acuh, akhirnya dia hanya pergi tanpa mengatakan apapun. Beberapa hari berikutnya, Kejia mulai menjalani prosedur hukum untuk menuntut Erika dan netizen. Netizen juga mengikuti seluruh proses gugatan dan mereka sangat senang. Akhirnya pemilik akun itu ditahan selama 3 hingga 5 hari di penjara dan netizen lainnya juga dikenai denda beberapa juta. Sedangkan Erika saat sidang pertama, dia minta untuk pengajuan banding. Meskipun pengacara sudah memberitahu kalau persidangan kedua pun dia hanya punya sedikit peluang untuk menang. Paling hukumannya hanya akan berkurang sebanyak 2 atau 3 hari dan mustahil untuk dinyatakan tidak bersalah. Tapi Erika tetap bersikeras meminta banding dan hari ini adalah persidangan kedua. Kejia datang ke pengadilan ditemani oleh Hito. Kakinya sudah hampir sembuh, tapi dia belum bisa berlari atau melompat, tapi setidaknya tidak perlu berjalan dengan kruk. Ketika hendak masuk ke gedung pengadilan, tiba-tiba seseorang menghentikannya. Nona Winnie. Kejia berhenti dan berbalik. Orang yang memanggilnya adalah seorang wanita parubaya, memakai pakaian merek terkenal dan memakai makeup tapi tidak bisa menyembunyikan ekspresi sedihnya. Kejia bertanya dengan sopan, ya. Siapa kamu? Aku Ibu Erika. Wanita parubaya itu tersenyum sambil menatap Kejia. Kejia tercengang, jadi Nyonya Ebisawa ya, ada apa?